Ya, kita masuk pada bagian keempat dari pertemuan ketiga terkait attention and consciousness. Di sini yang akan dijelaskan adalah theories of attention, di mana akan menjelaskan teori-teori yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana atensi itu terbentuk, gitu ya, atau beroperasi. Seperti biasa, silahkan dicari dulu istilah ini, early theories of attention dan feature integration theory. Silakan. Baik, jika sudah, mari kita lihat kembali terkait dengan theories of attention. Attention is taking possession by the mind in clear and vivid form of one out of what seems several simultaneously possible object or train of thought. Ini adalah kata-kata dari William James. Jadi tahun 1890 William James itu setelah Wundt membuka laboratorium psikologi, salah satu objek penelitiannya adalah atensi. Menurut William James, atensi ini adalah sesuatu yang memang bisa mempengaruhi, mengambil alih pemikiran, gitu ya. Tapi dalam bentuk yang jelas dan vivid, gitu ya. Dan itu bisa menjelaskan mengenai objek ataupun bagaimana otak berpikir, gitu, melalui atensi ini. Nah, teori awal dari atensi atau teori tradisional itu dikatakan sebagai bottleneck attention, gitu ya. Kalau di sini bisa dilihat bottleneck attention itu mengatakan ada banyak sekali sensory inputs, tapi yang bisa masuk hanya sedikit aja. Itu yang diperhatikan oleh kita sebagai manusia. Nah, kalau dilihat dari sini, maka terdapat keterbatasan kuantitas informasi yang bisa diberikan oleh atensi. Akan tetapi pada masa-masa kini, teori ini ditolak karena dianggap terlalu menyederhanakan dan meremehkan kemampuan ataupun fleksibilitas dari atensi manusia itu sendiri. Karena terbukti sekarang atensi itu nggak sesederhana itu ya, tidak bisa keluar apa tidak bisa melewati si bottleneck-nya atau leher botolnya udah hilang gitu. Ternyata dari penelitian-penelitian di neuroscience membuktikan bahwa informasi yang hilang itu nggak hanya pada satu tahap aja loh, nggak hanya pada satu fase, tapi ada beberapa fase atensi, gitu ya. Itu kenapa teori ini kemudian dinyatakan tidak sesuai. Teori yang berikutnya adalah feature integration theory, yaitu dari Entraisman tahun 1980. Teori ini sebenarnya menggunakan fitur-fitur yang tadi sudah kita cobakan di bagian pertama ya, video bagian pertama, gitu ya, terkait dengan fitur-fitur yang ada. Nah, apa sih elemen dasar dari teori feature integration theory? Menurut Entraisman itu ada dua. Ada yang dikatakan sebagai distributed attention dan ada yang dikatakan sebagai focused attention. Ada perbedaannya kalau distributed attention itu meregistrasi fitur itu otomatis dan melalui proses yang sifatnya paralel. Sedangkan menurut focus attention, proses atensi itu ada proses yang menuntut tahapan proses yang serial. Jadi lebih lambat karena harus satu persatu, gitu ya. Kalau paralel sekaligus dia langsung diregister. Nah, distributed attention ini biasanya dikatakan sebagai low level atau effortless. Kita nggak usah pakai mikir juga udah langsung bisa diregistrasi, gitu ya. Nah, tapi pada proses yang sifatnya focus attention, maka ini proses yang berat cari di kamus bahasa Indonesia ya, atau demanding, gitu ya. Proses ini dibutuhkan menghadapi objek ataupun input yang lebih kompleks, gitu. Nah, apa yang terjadi kalau pada focus attention ini prosesnya mengidentifikasikan fitur yang muncul itu secara bersamaan, gitu ya. Jadi satu-satu gitu ya. Sedangkan kalau distributed attention ini mengidentifikasikan fitur secara serentak, simultan, gitu ya. Ada fitur itu ya udah langsung gitu diproses gitu ya, itu distributed attention. Nah,
distributed attention dan focus attention ini bisa dikatakan itu merupakan satu kontinum, gitu ya. Bukan terpisah tapi ada kontinumnya. Jadi kadang-kadang ada focus attention-nya ada, distributed attention-nya ada, tapi mungkin banyakkan distributed attention atau sebaliknya, gitu ya. Bukan benar-benar suatu kondisi yang diskret atau berbeda. Nah, ini contohnya kita kembali lagi pada contoh si X biru lagi ya. Pada isolated feature, di mana X biru ini merupakan satu-satunya X di dunia ini yang berwarna biru, maka informasi mengenai X ini langsung pop up muncul. Ini yang dikatakan kita memproses si isolated features ini menggunakan distributed attention, gitu ya. Jadi secara paralel kita memproses nggak si X merah ini? Proses nggak sih 00 merah ini? Proses. Tapi prosesnya secara bersamaan, kita udah nggak pakai mikir, otomatis ini semuanya adalah yang berwarna merah. Sedangkan saya mencari sesuatu yang berwarna biru, bentuknya X. Mudah kan? Itu yang dikatakan sebagai distributed attention, menggunakan proses distributed attention. Sedangkan pada combination atau conjunction of feature ini, itu menggunakan focus attention. Mengapa? Kalau yang tadi sederhana, hanya satu warna, kita mencari warna berbeda pada satu warna, di sini ada dua distraksinya. Tidak hanya bentuk, tapi juga ada warna sebagai distraksi. Jadi ada 0 yang biru, ada 0 yang merah. Ada X yang merah dan itu cukup banyak. Sedangkan kita harus mencari X yang berwarna biru. Sehingga kita mencari satu persatu. Kita harus memfokuskan atensi kita dan mencarinya secara serial. Prosesnya tidak lagi paralel. Karena kita memproses, ini warna merah nggak usah dipikirkan. Ini X, tapi X-nya berwarna merah. Kalau gitu kita mencari yang berwarna biru. Ini yang berwarna biru, tapi ini O. Baru kita mencari, inilah dia, si X yang berwarna biru. Jadi memang membutuhkan waktu dan sifatnya serial atau harus memperhatikan si karakter-karakter ataupun feature-feature-nya secara spesifik satu persatu. Gitu ya. Nah, pada feature integration theory ini juga terdapat berbagai jenis penelitian yang membuktikan bahwa feature integration theory ini lebih canggih dan memang bisa menjelaskan bagaimana suatu atensi diproses, gitu ya. Nah, di sini ada dikatakan sebagai illusory conjunction, di mana illusory conjunction ini dikatakan terjadi atau adanya satu kombinasi yang nggak sesuai, nggak cocok dari feature-feature yang ada, gitu ya. Di mana misalnya salah mengkomunikasikan antara bentuk objek dengan warna yang terdekat, gitu ya. Dan ini terjadi karena pada illusory conjunction ini tidak menggunakan focus attention. Nah, contoh ininya ya, nanti contohnya nanti. Nah, kemudian selain illusory conjunction ada juga binding problems. Nah, ini muncul ternyata karena sistem visual manusia ini memproses fitur objek itu secara independen. Apa itu feature objek? Misalnya, ada huruf, kita pakai contoh, ada apel merah. Apel merah itu bentuknya gimana? Round atau bulat gitu ya. Terus warnanya apa? Warnanya merah. Merah diproses secara tersendiri, round atau bulat diproses secara tersendiri. Sehingga nanti ketika dimaknakan di otak kita, itu akan harus dikombinasikan lagi, digabungkan kembali. Nah, binding problem ini terjadi ketika salah mengkombinasikan, gitu ya. Jadi apel merah, warna merah tidak dikombinasikan dengan round, tapi malah dengan segitiga misalnya gitu ya. Itu terjadi binding problem terkait dengan pemaknaan apel merah. Nah, mengapa binding problem itu terjadi? Karena fitur yang ada tidak mewakili karakteristik penting dari objek secara keseluruhan, gitu ya. Kita lihat bagaimana itu, misalnya katakan dipresentasikan huruf A berwarna merah, kita lihat pada kotak atau gambar di sebelah ya, dan kemudian X berwarna biru. Tapi ternyata tiba-tiba ketika diminta untuk apa yang tadi kamu lihat, yang dituliskan adalah A berwarna biru dan X berwarna merah. Ini dikatakan sebagai illusory conjunction. Mengapa bisa terjadi? Ternyata ketika dia harus
apa namanya, mengulangi lagi apa yang dia lihat gitu ya. Sebelumnya selain diberikan presentasi gambar ataupun huruf A dan X dengan warna yang A merah dan X biru ini apa namanya, diberikanlah intrusion atau gangguan. Huruf A-nya masih sama, warnanya sama, tapi ada huruf T warna biru gitu ya. Dan kemudian ada diberikan color intrusion, yaitu A-nya tetap warna merah tapi X-nya warna hijau. Nah, ketika diberikan apa namanya, intrusi seperti ini, maka bisa terjadi illusory conjunction yang juga terjadi karena adanya binding problem, karena ada gangguan dari huruf, bentuk huruf, dan gangguan dari warnanya. Nah, kemudian bagaimana feature integration theory pada saat ini gitu ya? Nah, ternyata ditemukan memang distribusi attention and focus attention itu lebih merupakan suatu kontinum dan sifatnya kompleks. Kenapa? Karena ada loh terjadi kadang-kadang distribution attention menyerupai focus attention atau sebaliknya. Dan sistem visual itu menggunakan distribution attention untuk mendapatkan gambaran informasi umum dari satu pemandangan. Jadi nggak ada yang lebih rendah sebenarnya gitu ya, tapi memang itu dibutuhkan si distribution attention ini untuk mendapatkan informasi umum dulu sebelum pada akhirnya dia melihat yang lebih detail atau dengan fokus attention. Nah, baik, ini adalah akhir dari bagian 4. Kita akan lanjut pada video berikutnya, bagian 5 ya.